Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah Masjid Taqwa yang saya hormati dan para pengurus yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak atau adik-adik saya dari pejuang subuhan di Kota Palembang, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua istiqomah, punya semangat hidup sebelum mati. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat dengan kita, mulai dari nikmat zahir dan batin. Semoga nikmat ini kita manfaatkan sampai saatnya ajal kita ditetapkan dan insya Allah saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid yang sederhana ini kita berkumpul sama-sama karena Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pagi hari ini, di pagi hari ini kita kembali mengulangi bagaimana kita menjaga semangat iman kepada Allah. Orang sering bertanya dengan saya, Ustadz, kadang-kadang saya ini rajin beribadah, kadang-kadang malas. Saya bilang bukan kau Masjid Taqwa juga mah itu, gue bilang. Tapi tidak sebutkan alamatnya Masjid Taqwa itu. Karena banyak Masjid Taqwa di Indonesia ini. Bukan yang di Sukarame. Kalau Sukarame pasti rame, namanya Besuka. Galak artinya itu. Galak dengan rame-rame. Wongnya, mestinya tahu. Saya bilang bukan kamu saja yang begitu. Kadang semangat, kadang tidak. Ya. Kadang belum masuk waktu lah nunggu di masjid. Kadang uang balik dari masjid baru nak membangun masjid. Masih lemah kalau baru orang pulang dari masjid, dia baru nak ke masjid. Ini baru nak mulai membangun masjid. Ya kan? Ada yang kadang-kadang belum waktunya untuk subuh, lah bangun duluan ngaji. Ya kan? Ada saatnya uang lah rame-rame, balik dari masjid belum bangun-bangun. Itu di tempat lain, di langit yang ketujuh. Di sini mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Ada yang saatnya kadang-kadang belum azan lah nunggu datang azan. Ada saatnya sudah azan, tak kedengaran suara azan. Ada lagi yang paling hebat kalau orang baru balik dari haji dan umroh, masih 2 jam belum azan sudah tercobok di dalam masjid nunggu tukang azan. Sampai ke Palembang tak datang-datang lagi ke masjid. Alasannya katanya lah banyak balik bawa pahala. Karena kata Rasulullah, salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih afdal daripada sholat di masjid selain Masjidil Haram. Jadi katanya aku ini baru sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, kali 5, kali 9 hari. Itu rombongan gilo namanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ada pula kita lihat kadang-kadang kalau ibu-ibu kadang-kadang berjilbab, kadang-kadang tak berjilbab. Ya, bukan di sini, dekat-dekat sini lah. Ya kan di sini dikit uangnya. Kapan bulan Ramadan berinfak sedekah di mana-mana. Ya. Sampai rombongan anak yatim piatu itu ngomong dengan saya, orang panti-panti, lemak niat bisa masuk bulan Ramadan. Ngapa aku bilang? Pada uang baik. Ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar duit, ada yang ngajak ke hotel, ada makan bersama, ada buka bersama, ada sahur bersama. Bahkan kadang-kadang katanya dapat amplop
Besar amplopnya tapi kecil isinya. Lemak nian katanya apa datang bulan Ramadan, banyak rezeki. Artinya begitulah banyaknya orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan. Habis Ramadan kumat lagi. Inilah kata Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada saatnya berkurang. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah belum Bapak-bapak? Lah paham belum mulai? Sudah? Nah, belum? Nah, itu baru cerdas kamu. Yang belum dijelaskan, jangan sosok pintar. Ini kadang-kadang paham Bapak-bapak, paham gitu. Aku nak paham belum dijelaskan. Bapak Ibu, ini jelas. Apa kata Rasulullah? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Kata Rasulullah, kapan bertambah dan berkurang? Dia akan bertambah ketika banyak berbuat taat kepada Allah, dan dia akan berkurang ketika dia banyak berbuat maksiat kepada Allah. Sebenarnya kita dewek masing-masing ini Bapak Ibu anak, kita tahu penyebabnya sebenarnya. Mak mana nak bertambah iman berkawan dengan orang nakal, ya? Payo ngaji atau salah kafe baik gitu kan? Ibu-ibu berkawan dengan tukang rumpi terus, kira-kira bertambah atau berkurang? Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yazidu wa yanqus. Ini dulu yang harus kita pahami, ya. Kita harus percaya bahwa iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Sekarang saya tanya dulu, terasa enggak Bapak-bapak? Terasa enggak kira-kira dengan pernyataan ini? Anak-anak pejuang subuh, terasa enggak? Terasa. Kapan tak ngaji 2 minggu baik mulai sempoyongan, ya kan? Kapan habis ngaji segar lagi, betul? Berkawan dengan kawan-kawan yang ucap-ucap, tahu ucap-ucap? Ucap-ucap bisa ica-ica, ica-ica bisa juga, itu bahasa yang ucap-ucap, ica-ica, caiya-caiya. Tapi rombongan caiya-caiya kurang ajar sekarang, yang kafir-kafir itu kurang ajar itu. Setan-setan itu yang banyak menghabisi orang Islam, menyakiti orang Islam kemarin di India. Maka tadi kita doakan dalam doa qunut nazilah kita doakan supaya pertolongan Allah mudah-mudahan turun di India. Amin. Orang Islam yang tak salah dibantai, dikeroyok, dibunuh, mereka banyak yang syahid. Imam masjid dirusak, itu rombongan teroris. Ya, kita doakan mudah-mudahan pertolongan Allah turun di India. Amin. Mudah bagi Allah. Cina cukup dengan corona. Tahu corona? Di Rona kalau bahasa gitu. Oke Bapak Ibu, jadi mudah bagi Allah. Sekarang Cina itu sedang dikirim oleh Allah apa namanya itu belalang. Kita doakan mudah-mudahan terus. Amin. Diturunkan oleh Allah. Nanti yang burung apabil datang baru mati dia. Yang sombong hebat katanya kami paling hebat di dunia. Kami orang tak bisa dilawan. Ya, karena merasa sudah memiliki semua. Dan itu ada rombongan dari Fir'aun lalu. Maka itu Tuhan rombongan itu. Rombongan itu mau dibesarkan di Indonesia, rombongan PKI. Sudah pendek, kecil, hitam puluh. Iya kan? Masya Allah, orang Indonesia belum melek matanya. Nak niru-niru, nak melo-melo rombongan PKI, itulah contohnya, itulah induknya PKI. Partai Komunis Indonesia, cuma mereka bukan tinggal di Indonesia. Komunis Cina namanya PKC. Pak, nah itu baru pintar kan, pahamnya itu. Tak kelihatan. Sombong dengan hebat materialnya, semua peralatannya hebat. Tapi kata Allah, ini corona buat kau. Yang penting kita orang Indonesia, khususnya kita ini, kita minta dengan Allah. Apapun bentuknya di dunia ini, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tak mampu. Betul? La haula.
billahil aliyil. Perbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Perbanyak. Sekarang katanya sudah mulai ini ada lagi yang ribut. Katanya di Indonesia belum ada corona, tapi kalau kata boleh umroh, terserah kau. Kau percaya Saudi atau percaya pemerintah? Nah, itu baik. Kadang-kadang mak jolas juga. Mana yang benar, pusing gitu sekarang. Nah kalau tak kata kenapa tak boleh kalau gitu umroh? Berarti ada niat barang itu. Di mana tak tahu aku. Bukan kau aku nyari-nyari. Banyak kau lain dulu. Datang-datang ke masjid-masjid. Masjid yang rame-rame mah ini datang gitu. Biar tambah rame. Rame. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat nih. Kalau Allah yang menolong, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Makanya kita seperti kita saat ini, insya Allah kita berusaha menjaga iman ini, karena tidak ada yang paling mahal yang kita miliki kecuali adalah iman kepada Allah. Betul? Jadi tahu sairi melihat rumah uang, alangkah besar rumah uang itu, lihat dulu beriman dan penghuninya. Mulai terhibur kamu. Dan ini bukan ceramah hiburan. Aduh dia kita menganggap ya Ustadz itu menghibur kita, mentang-mentang kita tidak kaya-kaya seperti orang itu. Kaget dulu. Melihat orang pejabat yang menghibur, jabatan orang, ya Allah istananya. Lihat dulu. Jabatannya membawa ke surga atau ke neraka. Apa kalau dia ke neraka? Paling-paling 5 tahun. Ini belum sampai 5 tahun udah ditangkap duluan. Ini nggak jelas lagi mana tukang tangkap, mana yang ditangkap ini gitu ya. Mak jelasin. KPK apa tukang tangkap apa ditangkap nggak jelas lagi sekarang. Nangkap pun nggak berani. Kapan giliran budak kecil ditangkapnya? Yang cah hebat-hebat dikit lari sampai sekarang. Siapa namanya itu? Yang lari itu? Si Harun Masikun apa? Mas Iko. Di sini. Harun Mas Iko. Mungkin dari Tanjung Batu udah itu. Mas Iko, Masikun. Sampai sekarang ketahuan. Kalau sudah sembunyi di lubang apa namanya itu? Di lubang tikus. Banyak Mak Jonas kita sekarang. Kita ini tinggal minta baik dengan Allah. Doakan mana yang hak-hak, yang batil jadi batil. Amin. Masya Allah. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup kita ini kecuali adalah iman. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, sekarang saya tawar-tawar ya. Sekarang tak usah dijawab juga boleh, tapi dalam hati. Kita punya rumah 5 miliar, tapi kita beriman. Atau saya tanya, milih iman atau tanah 1 hektar? Kau tak usah beriman, ini tanah 1 hektar gratis di tengah kota. Tak usah dijawab, udah tahu aku jawabannya kamu. Ada yang cak munafik. Aku milih iman. Kapan ku sogokkan tak usah 1 hektar, 1/2 hektar langsung kau gigit tanah itu. Sekarang saya tanya pula, ini rumah 10 miliar. Kau tinggalkan saja imanmu, yang penting rumah ini gratis buat kamu. Oh, pasti merasa poyongan itu. Terakhir mati. Ya, ini ada duit 3 triliun. Ya? Ambillah duit ini, tapi kau tak usah beriman. Kira-kira yang mana? Ini boleh dijawabin. Sudah pusing dia. Mana potongan duit 3 triliun itu? Yang jelas kita belum teruji. Apa ya? Kita ini baru baca ngomong, pintar ngomong. Oh ini istilah Zainuddin MZ dulu almarhum Ustadz kita itu. Kalau dulu di zaman Soeharto itu katanya yang namanya korupsi itu masih malu-malu di bawah meja. Oh, di zaman Ibu Megawati mulai katanya justru korupsi itu di atas meja. Oh, di zaman sekarang ini mungkin korupsinya mejanya dikorupsikan. Benar lagi. Masya Allah. Rajalela, nggak jelas, ya. Masa jiwa seraya sebisa itu kita tahu kemana perginya?
punya abri pula di tangan uang di tengah harganya di kawan-kawan TNI di lantak kawat. Banyak sekarang kalau kita lihat masalah-masalah besar kali itu. Makanya sampai ada yang demo kemarin Jakarta namanya apa istilahnya mega korupsi besar-besar banget ya. Tapi kalau ada yang 100 juta lagi kita tangkap, Allah alam bisawab. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus yakin tidak ada yang lebih mahal dalam hidup kita kecuali adalah iman. Maka pagi hari ini insya Allah kita bersama-sama berusaha untuk memelihara iman kita ini supaya terus terpelihara. Amin ya Rabbal alamin. Kita alhamdulillah rajin memelihara rumah, memelihara pekarangan, ya. Rajin kita memelihara mungkin kantor, melihara di sekitar rumah kita, pekarangan rumah kita, pakaian kita jaga terus supaya selalu bersih. Nah untuk itu jangan lupa ada yang paling mahal yang harus dijaga, itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa rukun iman? Masih ingat? Ada 6. Rukun iman yang 6 itu sama-sama bertautan satu dengan yang lain. Tidak bisa kita beriman kepada Allah tapi tak beriman dengan Rasulullah. Ingatin, sekarang ada namanya ingkar sunnah. Ya, kata mereka tahu sah kita beriman dengan hadis, yang penting kita beriman dengan Al-Qur'an. Karena nggak tahu itu juga apakah sahih atau tidak hadis itu. Sudah ambil saja yang sudah qat'i itu Al-Qur'an. Kita melok Quran baik, tahu sah melok hadis. Maksudnya apa itu? Berarti ingkar dengan Rasulullah. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang beriman dengan Nabi tapi tak beriman dengan Quran. Ada yang beriman dengan Quran tapi meragukan akhirat. Masih ingat ada nenek-nenek di Indonesia yang terkenal ngomong, aku tidak percaya dengan adanya akhirat. Bibi itu. Apaan katanya kiai-kiai, ustaz-ustaz ngomong masalah akhirat, masalah kubur. Dia belum masuk ke kubur itu. Astagfirullahaladzim. Itu yang itu cepatlah diambil oleh Allah biar terasa waktu dalam kubur. Amin. Amin. Kau dua budak-budak yang masih muda-muda ini belum banyak dosa ini. Ringan kita melihat itu. Udah katanya ini seolah-olah yang ada itu harus dilihat oleh mata, betul? Padahal kita ini mata kita terbatas. Sekarang saya tanya, berapa jumlah orang yang ada di pasar 45 sekarang? Nggak tahu kita. Ada nggak orang sekarang di sana? Di pasar 45 itu ada nggak? Berapa orang? Nggak tahu. Jadi sosok pintar itu. Kita nggak mampu melihat sesuatu kecuali dengan kelihatan mata kita itu. Betul? Sekarang saya tanya, angin itu ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Rasulnya ada nggak? Kalau nggak percaya mau izin, tegak di sini. Kipas juga. Kalau tegak di angin tegak mau putar itu. Kipas dinding namanya, dinding bayang ada dengan kipas itu. Sok-sok nih. Kalau dekat orang-orang yang itu, mohon maaf, buang angin di depan itu. Baru ngomong, ada nggak tadi kentutnya? Tak hati katanya, tapi ada baunya kan. Nah, orang sekarang ini mohon maaf ya, jangan terjangkit dengan kita. Uang sekarang itu percayaannya kalau kelihatan, ya. Maka sembilan dengan budak-budak ini, buat undangan kalau pejuang subuh kita datang sholat, buat pakai undangan di masjid-masjid itu. Hadirilah subuh berjamaah bersama pejuang subuh. Di bawahnya jamaah yang datang akan dikasih amplop 200.000 dan nasi kotak dari rumah makan sederhana. Datang malah kucing. Jemaah itu insya Allah akan datang merangkap. 200.000, 20.000 di lantak kawan. Kalau ada pilkada pilpres 20.000 laju itu. Buyan. Kenapa? Karena mereka menganggap lebih berharga duit 200.000 dengan nasi satu kotak daripada hadir begini berjamaah. Padahal kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat di sisi Allah daripada langit, bumi dan isinya.
Nyambung belum bukan bro? Kalau udah nyambung berapa? Berarti ada error ada di sini. Masya Allah. Tapi saya tanya, tertarik nggak dengan orang-orang di sekitar kita ini? Ya ini lah yang tertarik, gabi-gabi. Ini pun belum tentu datang terus setiap subuh. Ustaz Asibuan ini katanya kita belok. Salah, tak belok salah. Nah, lihat itu. 2 rakaat. Tadi mohon maaf, saya makanya tadi ini harus dipelihara juga. Jangan terlalu cepat antara azan dengan koma. Ya, apalagi kalau ada tamu. Tapi aku tahu kadang-kadang juga tukang azan ini frustasi. Siapa udah ditunggu katanya. Ada imam baru balik umroh, bergaya pun cak gaya masjid Nabawi. Makmum cuma 2. Sudah kawan tegak di depan. Istau. Suap dulu. Ya makmum tak tenang apa, bocor aja. Ya kalau masjid Nabawi kan jemaahnya ratusan ribu, ya. Jutaan ada. Istau. Tarasu'an talilu. Banyak. Ini cuma 2. Tarasu'an talilu. Kata bang, apa? Dia tak ngerti bahasa itu. Dia tak ngerti bahasa itu. Astagfirullahaladzim. Sampai pada tadi apa lagi ke sini? Nah, maksud saya tadi antara qomat dan azan itu diatur. Harus ada sholat untuk sholat. Paling tidak 4 rakaat lah. Tahiyatul masjid dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi, karena kata Rasulullah tadi 2 rakaat sebelum subuh, ya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Di sisi siapa ini? Di sisi Allah. Jadi tahu sana bersedih hati. Sekarang saya tanya, mohon maaf, kalau ada rumah orang terbakar, ya sebelum subuh itu pasti ribut dia. Tapi dia tidak datang sholat subuh, tidak bangun sholat subuh. Sebenarnya kan terbakar, hilang tadi yang harga langit bumi dan isinya. Tapi biasa-biasa baik. Setiap orang Medan tenang-tenang saja. Ya. Kenapa? Tidak kelihatan wujudnya. Coba kalau duit itu ditumpuk di situ, bisa diterima? Karena bermasalah keimanannya, ya, keyakinannya kepada Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu ada enggak? Ada. Berarti kira-kira Quran itu benar enggak? Benar. Ragu enggak dengan Quran? Benar. Siapa yang bawa Quran itu? Rasul. Siapa yang menurunkannya? Allah. Malaikat Allah kan? Nah sekarang saya tanya, akhirat itu ada enggak? Ada. Kira-kira ketentuan semua hidup ini yang membuat ketentuannya siapa yang mentakdirkan? Allah. Kenapa kita tidak ngerti? Kita kepengen kaya tapi tak kaya, kepengen sehat tapi sakit. Berarti ada yang menentukan kan? Siapa yang menentukan itu? Allah. Masa belum yakin sih? Ada orang mati-matian mencari rezeki tak dapat, ada tenang-tenang baik dapat. Berarti ada yang ngatur. Berarti yang ngatur takdir ini siapa? Allah yang mentakdirkan. Mantap gitu. Kira-kira surga itu ada enggak? Ada. Neraka itu ada enggak? Ada. Masa enggak sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga itu? Ya Pak ya? Ada orang yang anggap semoga kita masuk surga, amin. Doakan saya masuk surga ya, amin. Tapi enggak sungguh-sungguh. Mungkin dapat enggak kira-kira? Tidak mungkin. Maka untuk masuk surga itu memang harus berkorban. Ayat yang saya bacakan tadi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Siapa yang beriman? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yartabu. Lihat itu kata-katanya, kata Allah, dan tidak pernah dia ragu dengan iman. Baik, sekarang di Indonesia bermasalah kita bukan apa-apa sebelum yang lain. Kita bermasalah keimanan. Krisisnya bukan krisis rezeki. Ya, sebentar lagi mungkin akan terjadi krisis ekonomi. Siap-siaplah. Yang punya duit simpanlah. Maka tidak disimpan sudah. Sholat baik itu lebih hebat daripada iman, daripada kumpulan duit.
Ya, Masya Allah, tidak pernah dia ragu. Sekali dia bilang tidak pernah ragu dengan Allah. Ya, walam yartab. Apa yang berikutnya? Wajahadu bi amwalihim. Sekarang saya tanya, lihat sini Bapak Ibu. Yakin enggak kalau di dalam tangan saya ini ada sesuatu? Yakin enggak? Karena begitu. Tingkat keyakinannya lain kalau saya buat begini. Yakin enggak di sini ada tisu? Pasti ragu-ragu kan? Paham? Nah, itu baru pintar kan? Benar. Kalau memang terhati. Ya, tapi kalau saya buat begini, yakin ada di sini? Itu dong. Masa nggak yakin? Sudah dibuat oleh Allah dari sakit jadi sehat. Dulu buntu, sekarang berduit. Dulu telanjang, tak ada bawa apa-apa, sekarang lah baca berbaju. Masa nggak yakin dengan Allah? Yakin nggak kira-kira? Ini sekarang kayak kumat lagi. Bingung memang kita melihat umat ini, ya. Cari rezeki tiap hari, dengan Allah tukang bagi rezeki dijauhi, mana nak dapat? Akhirnya buntu. Aku sedih melihat umat kita ini. Kalau aku melihat, ya Allah, sudah hidup sama, tak datang ke masjid, ya Allah. Rezeki tak katik duit, buntu bulu. Ya, kata biarin mamam itu dalam. Ya, tapi kalau ini Ustaz, aku biar tak hebat secara harta di dunia, tapi aku punya harapan, punya istana di sorga. Begitu dong. Masih ada harapan. Karena kata Imam Al-Ghazali, manusia ini ada 4 golongan ini. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ingat ini. Tinggal milih baik yang mana. Ada yang bahagia hebat di dunia, berpoya-poya hebat, tapi sengsara di akhir. Ada yang kelihatan sengsara di dunia, ya, tapi dia bahagia di akhir. Ada yang keempat, kata aku. Ini nomor kata aku. Sengsara di dunia, masuk neraka di akhirat. Kata mahasiswa ini KTM, kacang dia. Ulang kita. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ingat itu. Ingat. Ting. Nanti bapak-bapak yang tak kata bininya belok sini, tinggal langsung ke rumah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kata bini, acaranya berubah. Pak, acaranya tanda-tanda nak mati bapak ini. Laju, nanti malam bininya mulai baca Yasin. Yasin, wal Quran. Ngapo deh kau Yasin terus? Persiapan untuk kakak kalau mati katanya. Yang ketiga tadi apa? Ada yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhir. Nah yang keempat, sengsara di dunia, sengsara di akhir. Nah saya jujur. Kejujuran jawaban pagi ini insya Allah menentukan ketetapannya nanti di akhirat. Milih yang mana kira-kira? Nah ini jujur ini. Dan berniatlah kita kepengen bahagia di dunia, bahagia. Ustaz, apakah bahagia itu harus harta banyak, rumah harus seperti istana, anak harus begini-begini, jabatan? Tidak, ya kan? Bahagia itu tidak sama sekali dengan materi. Tapi materi memang membawa juga menambahi bahagia. Lain Pak buntu dengan duit. Usah tahu aku juga sama Pak. Oh Pak, kalau kita ke pasar sedang buntu atau ke mall, lesu. Namanya aku duitnya bawa. Kalau nggak usah jauh-jauh, ada orang jualan apa itu, jualan durian. Sehingga pergi jalan. Contohnya kalau tak bawa duit, lah sudah turun. Dengan apa ada jadi kamu? Coba kalau ATM berisi, kau ke mall, nah ini berapa? Ini berapa? Jalan itu beda. Kalau duit dari belakang beda. Lain kalau begitu. Jadi kamu sebenarnya melihat cara jalannya dia udah tahu. Tapi
Tapi kalau Palembang tak baca dibedakan. Dia kata tidak, yang penting itu penampilan dulu. Gigi namanya, gaya dengan gaul. Istilah almarhum Ustaz Taufik itu, pokoknya kalau sudah masuk rumah makan itu masuk dulu, hidang. Tahu-tahunya kuah kalau yang dia pilih. Terakhir minum cuci tangan itu. Kobokan, bahasa Inggrisnya kobokan. Oke ya, maka kita jaga iman ini. Pertama kata Rasulullah, haruslah kau jaga imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Makanya kalau sedang ada masalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita sedang pusing ada masalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang harus lebih ditaati kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ada orang menghidupkan, awas, kaget kau targetnya pas mati dengan apa? La ilaha illallah. Ya Allah, kalau kau bilang mati-mati, kalau hidup-hidup. Sudah. Ini orang yang ngancam-ngancam membunuh mati duluan. Betul lah? Kenapa kalau begitu? Ini sudah ada contoh besar. Peralatan perang tak kata gunung kalau datang corona. Sempoyongan. Akhirnya dulu mengejek-ejek orang Islam pakai apa namanya cadar, pakai jilbab. Sekarang mereka dia pakai itu. Cuma kata modal kainnya pakai kantong asoy. Sekarang tambah puluh dengan galon di belakang. Ya Allah, hindari kami dari itu ya Allah. Amin. Sekarang pakai galon dia bisa bernafas. Jadi ya Allah, dulu mereka mencaci orang Islam yang pakai cadar. Dibunuh, disiksa, diasingkan. Sekarang mereka terasa iwan. Ya. Dulu orang yang ini di luar Islam menghina orang Islam yang pakai cadar, yang pakai jubah, pakai jilbab, pakai gamis. Sekarang, nah ini kau kata Allah, ini plastik, kata masuk. Ngerti nggak ibu-ibu yang mengumumkan ini? Senyum-senyum tapi nggak ngerti, pusing lakinya. Apa dia minta jadi ustaz tadi? Ya? Orang-orang Cina tadi yang pakai itu, ya. Sekarang sudah pakai plastik kalau kantong asoy. Habis itu kan layang-layangan mereka. Yakin dengan Allah? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Itulah yang membuat iman kita naik tadi. La ilaha illallah. Aku tak takut dengan rezeki ya Allah. Biar aku tak begawai tetap ya Allah. Aku yakin pasti masih bisa makan ya Allah. Buktinya burung-burung yang kau ciptakan itu ya Allah, dia keluar dari tempat sarangnya, tak tahu di mana kantor dinasnya, tapi dia pulang ya Allah, penuh pula perutnya. Betul? Sudah ada belum di sini kantor dinas burung? Kecuali gereja. Itu pun pengakuan oleh orang-orang Kristen, sok-sok burung gereja. Padahal tinggalnya di masjid. Sekarang dirubah namanya jadi burung masjid. Masya Allah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Saudara, itu makhluk, itu buatan manusia juga. Oh, nanti tanah kau akan diambil orang, tanah KKT. Biarlah tanah aku hilang kalau memang bukan punya aku. Yang penting diganti oleh Allah yang lebih luas dari situ. Nah, pusing. Ya, bisa diterima bapak-bapak ceramah ini. Nah, udah kalau langsung tutup aja lah kalau nggak bisa. Tenang gitu. Maka kita tetap yakin dengan Allah. Maka sekarang kalau sekarang selalu saya perbanyak amantu bika ya Allah, wa amantu bi wa'dika ya Allah. Aku sangat beriman kepadamu ya Allah, aku yakin padamu dan aku yakin semua dengan janji-janji. Aku takut nanti kalau begini ya Allah, amantu bika ya Allah. Aku beriman kepadamu ya. Aku tidak akan ragu kepadamu ya Allah. Ya. Mantap. Apalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika itu terjemahkan maknanya, jangan cara tipan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Habis ratipan sendal ustaz yang hilang. Itu cuma sampai sini, harus masuk ke sini, ya. Itu sudah bermain, tanya pada sujud. Apa kesurupan? Maknain sehingga kita hidup tenang. Bukan salah tahlilannya kalimat la ilaha. Tahlil itu kan la ilaha illallah artinya. Bukan itu yang salah, caranya itu, dan tidak ada bekasnya. Ini untuk pilpres nanti ini ada 30.000. Kata malaikat itu bilang, paham? Maka harus dimaknai. Pak ya, la ilaha illallah, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Nah mati lah. Makan cuma dari mama, ma ini, ma itu, ma mana, ma lama dan ma subah, kan cuma itu. Tambah dari pemerintah namanya ma jelas. Mantap. Ay ya Allah, gimana nanti rezeki saya ini. Udah, la ilaha illallah. Ya Allah, kalau kau kasih pasti bisa. Tidak ada yang sulit bagimu ya. Begitu dong. Ya. Kun fayakun. Jadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Begitulah seterusnya. Tidak ada yang harus ditaati kecuali Allah. La ilaha illallah. Kata atasan aku harus begini, kalau tidak saya harus berhenti. Ya Allah, aku yakin. Biarpun aku berhenti pasti kau berikan insya Allah kerja yang lain dengan saya. Pasti kau berikan rezeki dengan saya. Mantap. Paham ya? Ini anak-anak paham ya? Anak-anak penjawab subuh. Kamu masih panjang perjalanan kamu. Harus lebih mantap. Ya? Lebih mudah. Biasanya lebih mudah, lebih masih semangat, tapi lebih banyak juga masih kalau bahasa ini agak igi. Kalau bapak-bapak ini biarpun begini lebih hebat dari kamu. Karena kamu belum pernah tua, mereka sudah pernah muda. Apalagi kalau jalan ke Bangka jadi tua Bangka. Allahu Akbar. Nah yang kedua, harus banyak beramal soleh. Untuk menjaga iman ini, memeliharanya dengan banyak berbuat baik. Dengan berbuat baik itu langsung terus, dia paling tidak standarnya normal, bertahan. Contoh, setiap malam tahajud, setiap habis sholat baca Quran, kapan jam 8 duha, ya. Kemudian setiap waktu dia sholat pada waktunya, dengan orang dia baik, berusaha bersedekah. Makanya harus dicatat, harus rutin setiap hari, sehingga insya Allah dia bertahan. Ya, saya jujur aja, ini pengajian dengan rombongan ini setiap malam Kamis, ya, bertahan. Saya juga ketika memberikan pengajian begini, ini menambah iman aku juga. Jangan dikira orang baik yang dapat, aku dulu. Makanya tidak dapat amplop kalau saya itu. Saya di mana-mana ceramah tidak pernah memikirkan amplop dengan isi. Benar, panitia yang memikirkan itu. Dan kalau subuhan yang begini memang gratis karena Allah. Ya, kita ingin memasyarakatkan, membiasakan umat kita supaya sholat subuh berjamaah di masjid. Doakan, amin. Dan catat doa saya dengan Allah, ya Allah jangan matikan dulu aku sebelum melihat Palembang ini sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Amin. Artinya masih lama hidup aku ini. Ya, itu doa saya. Dan kata Rasulullah, orang Islam tidak akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi di Israel kecuali sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Jadi jangan berharap nak menang melawan Yahudi, melawan yang lain itu. Kata orang Jakarta, ngeri deh. Kata orang Palembang, ngeri pun. Ya, tidak bisa berkerut, rai-rai mereka itu benar. Yakin akhirnya takbir. Allahu Akbar. Takbir, memang ini kalau muda-muda. Lain ini. Yang tiga ini. Kita tes, kita tes. Coba yang anak-anak pejuang sebut takbir. Allah. Coba bapak-bapak berjamaah masjid sini. Allahu Akbar, takbir. Itu ada.
berzikir dah kalian kalau semua masjid mah inilah tahu saja banyak 100 orang Pak. Ya dah. Masya Allah. Banyak beramal soleh ya sama-sama ya saling ingatkan. Ya dah Pak ya. Nah, baca Quran, ya, zikir. Cari Pak majelis zikir kalau nggak bisa zikir dewe ya. Ya dah. Zikir bisa subhanallah. Ya, amal soleh. Sedekah dikit jadilah. Nah, yang terakhir ini di antaranya untuk menjaga iman itu, semangat iman itu, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, ya, yang baik-baik. Terasa nggak Pak kalau berkawan dengan orang yang baik-baik, dengan orang nakal? Contoh ya, anak-anak ya, kamu berangkat ke Jakarta, ya dah, orang 7, 1 galak sholat pada waktunya atau galak sholat yang 6 tidak. Jadi yang berangkat naik mobil dari Aceh sampai ke Jakarta, di mana ada waktu sholat, dia tidak sholat dulu, berhenti, minta berhenti. Ya, 6 kali masih dia borongan 6 orang yang tak sholat tadi. Kapan ke-7 kali? Kau ini gara-gara kau sholat berhenti terus mobil ini. Kira-kira itu kan? Akhirnya yang 1 sudahlah tak lemah diri. Ya, lemah atau saya sholat. Benar tak? Tapi kalau yang 7 tadi 6 sholat kalau 1 yang tak sholat, kata yang 1, kamu gara-gara kamu berenam, laju kita berhenti terus, gara-gara sholat. Sudah kalau itu, pergilah kau situ, mati-matilah kau, kata yang 6. Akhirnya malah dewe dia, kalau tidak turun dewe. Sudah nyambung, sudah gitu. Cerdas berarti. Artinya berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang sepemahaman. Itu membuat kita insya Allah bertambah keimanan kita dan terpelihara. Ya, subuh-subuh Pak, berangkat. Oke ya, saya kira itu. Mari sama-sama terus kita, termasuk anak-anak kita, berikan mereka apa itu komunitas. Ya, suruh anak-anak kita bersama dengan orang-orang yang baik. Carikan apa itu kampung apa kampus ya, lingkungan. Nah, berikan mereka lingkungan yang baik, menambah iman mereka, ya. Masukkan ke tempat-tempat yang sama, atau di sini ada yang melo ini boleh, paling tidak sekali sebulan, sekali seminggu, ya enggak. Setiap hari malam Kamis mereka kumpul dengan yang baik-baik. Ibu-ibu juga pintar-pintar mencari teman. Di dunia ini banyak kawan, banyak grup WA, tapi belum tentu satu grup itu masuk surga kalau. Dan grup-grup WA itu kaget dulu kapan kita mati, dikeluarkan kawan dari grup itu. Jangan tergiur dengan banyaknya kawan, ya. Kalau ini kawan bukan membawa keimanan, bukan membawa ke surga, berhentilah. Ya, saya kira saja sudah lewat 20 menit hampir. Tadi janjinya cuma sampai jam 6. Melihat yang hadir ini masih semangat, aku juga masih kuat. Itu bahasa Arabnya, kau semangat, aku kuat. Bahasa Arabnya apa? Al-Ladas. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Semoga insya Allah Bapak Ibuku, anak-anakku dan saya doakan supaya kita tetap insya Allah istiqomah dan selalu semangat menjaga iman kita. Semoga iman ini jangan diambil oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah dan menghantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al tajammuna hadha tajammuman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. اللهم احفظنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا فانك خير الحافظين. اللهم من ارادنا واراد باهلنا واراد بالمؤمنين بسوء فاشغله في نفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اجعل تجمعنا يا الله هذا تجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.